Heyo, balik lagi semua Niko. Lanjut lagi kita bahas soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten. Masih di bidang astronomi tahun 2023. Kita lanjut ke nomor 26 tentang seeing. Seeing terbaik di permukaan bumi memungkinkan untuk mengamati dengan resolusi 1 detik busur. Berapakah separasi minimum 2 fitur di bulan yang masih dapat dibedakan? Jarak menengah bumi ke bulan adalah 348.000 km. Oke, ini tentang seeing. Tapi sebelum kita bahas tentang seeing, bagi kalian yang mau dapetin konten eksklusif dari Udah Niko, bisa langsung join membership dari channel ini. Yuk kita bahas tentang seeing. Apa sih itu melihat gitu ya? bukan melihat seperti biasa. Kita bahas dulu tentang atmosfer di bumi kita. Gelombang yang datang dari titik yang jauh, seperti katakanlah bintang, itu kan awalnya teratur ya, seperti ini. Wavefrontnya anggaplah lurus. Terus ketika dia melewati atmosfer bumi, dia akan mengalami turbulensi yang mengakibatkan gelombang yang teratur tersebut menjadi tidak teratur. Istilahnya adalah perturbated wavefront. Nah, setidaknya ada 2 dampak dari kejadian ini. Yang pertama, benda langitnya jadi redup karena terhalang dari atmosfer ya. Ini istilahnya adalah extinction. Dan satunya lagi, benda langitnya jadi terlihat blur atau gerak-gerak gitu. Inilah yang disebut dengan seeing. Oke, jadi bukan melihat biasa ya. Nah, ini istilah term di astronomiknya memang namanya adalah seeing. Ini ilustrasinya. Jadi, atmosfer kita itu kan berlapis-lapis dan tiap lapisannya itu kayak random gitu gerak dan juga kepadatannya. Nah, dampaknya adalah gelombang cahaya yang datang dari bintang itu kan terbiaskan oleh lapisan atmosfer itu karena lapisannya bergerak-gerak, jadi hasil pembiasannya pun juga ikut bergerak-gerak dan agak random gitu. Sehingga kita yang melihat bintang itu seolah-olah bintangnya yang kayak bergerak-gerak atau orang kadang bilang the dancing star. Bintangnya kayak joget nih. Nah, seeing itu tergantung dari tempat pengamatannya, of course. Ini adalah objek langit yang sama diamati oleh 2 orang yang berbeda di tempat yang berbeda menggunakan instrumen astronomi yang sama. Yang di sebelah kiri ini diamati dari Gunung Fuji di Jepang. Ini seeing-nya lebih besar nih. Gerakannya jadi lebih lebih dinamis. Yang di kanan diamati dari Andes, Chile. Seeing-nya lebih kecil nih. Terus ini juga adalah contoh lainnya. Nah, untuk mengurangi dampak seeing ini, maka teleskop-teleskop itu dibangun di ketinggian yang cukup tinggi. Di altitude-nya yang tinggi ya. Contohnya adalah ini di University of Tokyo Atacama Observatory, punyanya University of Tokyo tapi letaknya ada di Atacama, Chile. Ini dibangun di ketinggian 5.640 meter dari permukaan laut. Wah, ini oksigen aja tipis nih kayaknya nih. Jadi dengan diletakkan di tempat yang tinggi ini harapannya adalah atmosfer yang di atasnya, di atas observatory ini jadi lebih dikit. Jadi turbulensinya jadi lebih minimum dan seterusnya. Jadi seeing-nya juga akan jadi lebih kecil. Oh ya, by the way ini adalah teleskop optik dengan ketinggian altitude yang paling tinggi ya. Terus ini juga ada Keck Observatory di Hawaii, juga sama letaknya di pegunungan di kisaran 4.000-an meter di atas permukaan laut. Terus ini juga ada Grand Telescopio Canarias di Spanyol di ketinggian kisaran 2.000-an meter. Terus langsung kita balik aja ke soal. Nah, kita identifikasi nih. Kita cek. Diketahui seeing-nya adalah 1 detik busur. Ini adalah sudut ya. Terus pertanyaannya adalah jarak minimum 2 fitur di bulan. Fitur ini bukan fitur kayak di HP ya, tapi ini kayak apa ya? Kayak titik di bulan misalnya antar kawah gitu. Terus diketahui juga jarak dari bulan ke bumi adalah 348.000 km. Oke, ini sebetulnya menggunakan konsep yang sederhana yaitu jarak sudut theta. Ini theta ya, simbolnya sudut. Ini bisa kita dapatkan dari D besar, jarak antar objek yang kita amati,
dalam posisi ini ada 2 fitur di bulan, dibagi dengan distance ke pengamatnya. Tapi ingat, nanti tetanya dalam satuan radian dan kedua D ini satuannya harus sama. Mau meter sama meter, kilometer atau yang lain nggak masalah, yang penting sama. Terus tinggal kita pindah ruas karena yang dicari adalah D, berarti ini adalah theta dikalikan dengan D kecil. Ini adalah 1 detik busur. Nah, kita perlu ubah ke radian dulu ya. Kita review lagi dikit bahwa 1 radian itu adalah 180 dibagi pi derajat. Terus 1 derajat itu adalah 60 menit busur. Petik 1 gini. 1 menit busur adalah 60 detik busur, petik 2 gini. Jadi kalau dari detik busur ke radian, nah perlu kita ini bagi 60, bagi lagi 60. Dibagi 60 jadi menit busur, dibagi 60 lagi jadi derajat. Terus kalau mau ke radian berarti dibagi 180 per pi atau dibalik aja. Jadi kali pi dibagi 180. Nanti ini udah jadi radian. Terus kita kalikan dengan D kecilnya, yaitu ini 348.000 km. Berarti nanti D besarnya juga dalam kilometer. Terus pencet aja kalkulatornya. Nanti dapat nilainya adalah 1,687 km. Atau kalau mau kita bulatin ya 1,7 km lah. Oke. Nah, ternyata yang seolah menggunakan term seeing yang mungkin kita kurang familiar ini, tapi konsep dasarnya cukup sederhana nih. Hanya dengan menggunakan jarak sudut yang udah sering banget kita bahas kayaknya nih. Oke. Terus jangan lupa cek playlist observasi benda langit. Ada soal tentang seeing yang kayaknya bisa kalian pelajari lebih lanjut nih di kedua soal ini. Soalnya mana lebih menantang dari soal yang udah pernah kita bahas barusan. Boleh nanti dipelajari. Linknya udah Niko taruh di deskripsi deh. Terus challenge, udah Niko kasih 1 soal tantangan. Pertanyaannya adalah berapa detik busur seeing maksimal yang diperlukan agar bisa membedakan 2 fitur berjarak 50 km di permukaan Mars. Diketahui jarak bumi Mars adalah 2,22 SA dan 1 SA adalah 1,496 kali 10 pangkat 11 meter. Tinggal dibalik sih, yang ditanya adalah seeing-nya. Tapi boleh dicoba nih, oke? Terus bagi yang masih bingung mau langsung tanya aja, langsung diskusi aja. Yang mau dukung Udaniko secara langsung bisa melalui traktir.id/udaniko. Itu dulu pembahasan nomor 26 ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.